Awalnya saya mengira yang menuduh saya mengatakan azan panggilan untuk Tuhan itu fakir kuota. Karena tidak mampu menonton video saya secara full. Ternyata mereka fakir otak karena menyamakan pengeras suara dengan azan. Beda bos, pengeras suara dengan azan. Pengeras suara itu mesin, alat speaker. Kalau azan, fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, semoga tak jemu-jemu menonton saya, Guntur Romli. Setelah Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas menjadi korban pelintiran, omongannya dipelintir, dituduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing, dituduh penodaan agama, tujuannya untuk memantik kemarahan dan kebencian umat Islam terhadapnya. Kini omongan saya juga dipelintir. Saya dituduh mengatakan azan panggilan untuk Tuhan. Menanggapi tuduhan ini, saya sebenarnya geli nyeri. Saya sebut geli karena tuduhan itu terlalu rendah dan bodoh. Tidak ada orang Islam yang memahami azan sebagai panggilan untuk Tuhan. Azan ya panggilan untuk sholat. Seperti halnya sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengetahuan yang sangat dasar sekali. Pengetahuan balita bawah 5 tahun. Karena anak-anak yang beragama Islam yang belum usia 5 tahun pastinya sudah mengetahui apa itu azan, apa itu sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Lah kok ada yang bikin tuduhan azan untuk memanggil Tuhan? Ini kan informasi yang sangat rendah dan bodoh. Tapi anehnya banyak juga yang percaya. Kenapa? Karena ini bagian dari kerja propaganda. Dalam propaganda, memberikan kebenaran dan kecerdasan bukan tujuannya. Karena kebohongan pun bisa dianggap sebagai kebenaran kalau sudah viral. Tuduhan saya mengatakan azan panggilan untuk Tuhan sudah viral. Makanya tidak diperiksa apakah tuduhan itu benar atau tidak. Apakah substansi tuduhan itu cerdas atau tidak. Nggak peduli karena sudah viral dianggap benar. Tampaknya definisi kebenaran di era media sosial ini sudah berubah. Kebenaran bukan lagi kesesuaian antara pengetahuan dan objek, tapi kebenaran adalah sesuatu yang sudah viral. Kebohongan pun kalau sudah viral bisa dianggap kebenaran. Ungkapan warna bendera Indonesia merah putih disebut benar karena sesuai dengan objek benderanya. Yang punya 2 varian warna, merah dan putih. Makanya kalau ada ungkapan warna bendera Indonesia itu hijau atau hitam atau kuning adalah ungkapan yang salah karena tidak sesuai dengan objek. Ini dasar dari definisi kebenaran. Apakah tuduhan ke saya azan adalah panggilan untuk Tuhan itu sesuai dengan omongan yang pernah saya sampaikan? Atau apakah saya pernah mengatakan itu? Tidak ada. Tapi karena tuduhan itu sudah viral, maka dianggap benar saya sudah mengatakannya. Itu yang bikin geli. Nah, yang bikin nyeri, ternyata tuduhan itu sudah viral di daerah asal saya, Situbondo. Ada kawan saya, seorang kepala desa yang bertanya melalui WA ke saya. Kemudian juga di grup WA kawan-kawan sekolah saya di Situbondo juga dibahas. Yang bikin nyeri, saya dituduh dengan suatu ungkapan yang sangat rendah dan bodoh, azan panggilan untuk Tuhan. Ini bikin ketawa benar ini. Anak beragama Islam balita pun pasti tahu azan ya buat manggil sholat, bukan buat manggil Tuhan. Tuduhan saya
bilang azan panggilan untuk Tuhan dikaitkan dengan video saya di Cokro TV ini yang judulnya Tuhan Tidak Tuli, Pengeras Suara Buat Siapa? Dari judul saja sebenarnya sudah jelas. Yang mau saya bahas adalah pengeras suara, bukan soal azan. Karena surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 juga bukan membahas soal azan, tapi soal pengeras suara. Dalam surat edaran itu sudah jelas, kalau azan, bacaan Al-Quran, tarhim, solawat selama 5-10 menit sebelum azan diperbolehkan. Tapi surat edaran itu dituduh mempermasalahkan azan, bahkan dituding mau melarang azan. Demikian pula video saya di Cokro TV. Sudah jelas-jelas judulnya memakai pengeras suara, tapi saya dianggap mempermasalahkan azan. Dimulai dari portal terkini.id. Judulnya, polemik azan, Guntur Romli sebut tak perlu pengeras suara untuk panggil Tuhan. Buat siapa? Tuhan tidak tuli. Dari judulnya saja sudah memelintir buat clickbait. Karena saya tidak sedang membuat polemik azan, tapi polemik pengeras suara. Maka judul di Cokro TV saya pakai pengeras suara, bukan azan. Dari judul yang clickbait itu disamber oleh para al-kadirun. Ini plesetan dari istilah Arab. Kadira artinya kotor, butak. Emang mereka yang punya pikiran butak dan kotor akhirnya menyesatkan. Misalnya dari judul portal terkini juga. Guntur Romli sebut azan panggilan untuk Tuhan. Monica, kalau bodoh jangan diborong sendiri. Loh, siapa yang sebut azan sebagai panggilan untuk Tuhan? Saya. Tidak ada tuh. Yang saya katakan, Tuhan tidak tuli, tidak perlu pengeras suara. Benar kan? Yang bodoh ya kamu. Saya sebut Tuhan tidak perlu pengeras suara. Kok tiba-tiba diartikan azan panggilan untuk Tuhan? Ini kan pemelintiran yang terlalu jauh. Kemudian beragam judul berita dan portal-portal lain yang memuat komentar dari para al-kadirun itu yang pada intinya menuduh saya mengatakan azan panggilan untuk Tuhan. Nah, yang paling lucu nih, sampai ada orang yang dalam posisi terhormat, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Hendra JKD, yang salah menerima informasi. Yang bikin tulisan di kumparan dengan judul, dikiranya azan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantesan minta dikecilin. Ini sekelas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat loh, salah informasi. Beliau juga Ketua Bidang Hukum PP KBPII, dan Wakil Ketua Departemen Komunikasi Umat ISMI Pusat. Jadi bukan orang main-main. Beliau memulai tulisannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Akhirnya penulis maklum juga kenapa Pak Guntur Romli minta suara azan kecil-kecil saja. Tidak perlu pakai suara besar-besar, apalagi sampai memakai pengeras suara seperti toa, kapan perlu dalam hati saja. Azan menurut Pak Guntur Romli adalah doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, maka tidak ada salahnya doa azan itu bahkan dalam hati saja. Padahal saya tidak pernah mengatakan azan adalah doa. Itu jelas beda. Ini definisi baru lagi soal azan, dianggap sebagai doa. Karena doa adalah permohonan hamba pada Tuhan, sementara azan adalah panggilan, ajakan untuk mendirikan salat. Saya tidak yakin Pak Hendra ini termasuk orang yang fakir kuota. Karenanya tidak mampu menonton video saya secara full yang judulnya Tuhan Tidak Tuli, Pengeras Suara Buat Siapa. Tapi oke lah, kalau memang fakir kuota, langsung saja loncat di video itu ke menit 7 detik 48. Di situ ada kalimat saya. Karena itu pengeras suara buat siapa? Tentu saja buat manusianya. Awalnya untuk mengetahui waktu sholat karena terkait dengan azan. Apakah Pak Hendra sudah menonton video saya di Cokro TV secara full atau menemukan kutipan saya tadi? Sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, mestinya sih benar-benar mengecek informasi baru bicara. Tapi yang lebih viral adalah potongan video saya durasi 19 detik di medsos aplikasi Hello. Ucapan saya itu, lagi pula pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qarib.
tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja dia sudah mendengar. Yang jadi masalah nih, ada caption tambahan di Hello itu, Guntur Romli lagi viral, azan dianggap buat memanggil Tuhan. Saya yakin ya, yang menulis itu fakir tata bahasa, fakir logika, serta fakir otak. Kata di harusnya disambung, dianggap, bukan dipisah, dianggap. Yang paling fatal, ini sih sudah fakir otak menurut saya. Omongan saya soal pengeras suara tapi ditulis azan. Saya sedang mempermasalahkan pengeras suara bukan azan. Mempermasalahkan pengeras suara tidak sama dengan mempermasalahkan azan. Pengeras suara itu alat, mesin, speaker. Sementara azan adalah panggilan sholat. Doa itu juga bisa disebut sebagai panggilan karena asal katanya dari da'a yada'u, artinya memanggil. Doa adalah panggilan seorang hamba pada Tuhannya yang berisi permohonan. Doa juga bisa disebut perintah, al-amr. Tapi karena beda posisi, tolabul amri minal adna ilal a'la, permintaan perintah dari yang lebih rendah kepada yang di atas, maka disebut dengan doa atau doa. Yang artinya kalau dalam bahasa kita permohonan, bukan lagi perintah dalam arti sebenarnya. Karena perintah itu dari atas ke bawah. Doa dalam arti memanggil dan memohon pada Tuhan tidak perlu pengeras suara. Karena Tuhan tidak tuli, Tuhan maha dekat. Tapi azan yang berarti panggilan sholat tentu saja boleh pakai pengeras suara. Ini juga bukan pokok permasalahannya karena sudah diakui dan diatur dalam surat edaran Menak itu. Makanya kalau ada yang bilang surat edaran Menak itu mempermasalahkan azan, menurut saya dia itu fakir otak. Karena yang dipermasalahkan itu adalah pengeras suara. Pengeras suara itu katanya ditemukan oleh seorang imam Katolik Jesuit, kemudian diproduksi perusahaan Jepang bernama Toa. Makanya bedakan Toa, pengeras suara dengan azan. Kalau pengeras suara tidak boleh dikritik, berarti ente sudah mau mensucikan Toa. Ente itu beragama Islam, apa beragama Toa? Sebagai penutup, saya mau mengutip humor Gus Dur. Suatu ketika ada tokoh-tokoh agama sedang berkumpul. Ada Romo Katolik, pendeta Kristen, ada pendanda dari Hindu, dan ada ustadz dari Islam. Mereka sedang ngobrol dan klaim paling dekat dengan Tuhan. Romo Katolik bilang, kami Katolik juga Kristen paling dekat karena kami panggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Pendeta mengiyakan, betul, betul. Pendanda menanggapi, kami di Hindu juga dekat, kami memanggilnya Om. Sang ustadz tampak terdiam. Ketiga tokoh agama itu bingung. Tolah-toleh antara satu dengan yang lain. Kemudian bertanya, kok diam Ustadz? Gimana kalau dalam Islam? Sedekat apa? Ustadz itu jawab sambil nyengir. Boro-boro dekat. Kami memanggilnya saja harus pakai toa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli.